Pemirsa, sejauh mata memandang, keindahan Bak Permadani di kaki langit ini terletak di pesisir Sulawesi Selatan. Dan inilah Kabupaten Bantaeng. Tanah yang diberkahi ini adalah tanah yang tak hanya sekedar hijau oleh pepohonan, tapi juga keyakinan bahwa kemajuan adalah sebuah keniscayaan. Saat ini, di bawah kepemimpinan Muhammad Fatul Fauzi Nurdin dan Haji Sahabudin, daerah berjuluk Buta Toa ini tengah menulis ulang kamus pembangunan dengan bahasa yang sederhana, yakni kerja nyata. Dari desa ke kota, dari pesisir ke pegunungan, langkah mereka bukan sekedar cerita kebesaran masa lalu. Sawah tak lagi sekedar hamparan hijau, tapi juga ruang inovasi. Di pesisir, laut bukan lagi ruang pasrah, tapi pentas keyakinan. Dan di tengah-tengahnya, industri kecil berdenyut setiap hari. Ekonomi rakyat bergerak dan ruang publik tumbuh menjadi simbol peradaban. Bantaeng kini tak lagi berlari mengejar ketertinggalan. Ia sudah berjalan di jalurnya sendiri dengan langkah yang tegap dan terukur. Apa yang Anda saksikan di Bantaeng hari ini bukanlah sebuah kebetulan, apalagi keajaiban. Bantaeng hari ini adalah hasil dari sebuah konsistensi, buah dari kerjasama para pemimpin dan masyarakat yang mencintai daerahnya. Kini, di usianya yang tahun ini telah mencapai angka 771, mari bersama mengucap syukur atas seluruh pencapaian di Buta Toa tercinta ini. Dan bagaimana niat-niat luhur sang pemimpin untuk kabupaten tercinta ini perlahan menjadi nyata? Anda wajib menyimak yang berikut ini. Ya, jadi yang pertama kita lakukan memang ini sudah sejak tahun lalu ya. Memang masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh warga Bantaeng itu adalah masalah pertanian. Termasuk masalah ketersediaan pupuk, pendataan dan lain-lainnya. Jadi memang hal pertama yang kita lakukan mengidentifikasi dari awal sebenarnya masalahnya petani ini apa. Karena bisa kita lihat sejak tahun 2023, 2024 produksi pertanian kita memang menurun secara drastis. Setelah kami mengidentifikasi, alhamdulillah sudah banyak masalah-masalah yang kami temukan dan langsung dibenahi. Nah, kemudian yang kedua, masalah infrastruktur. Jadi memang salah satu kendala atau masalah yang banyak sekali dikeluhkan oleh orang Bantaeng itu salah satunya masalah jalan. Masalah jalan tani, masalah irigasi. Jadi memang infrastruktur ini juga menjadi masalah. Selain pertanian, infrastruktur juga kami mendata semuanya yang memang prioritas untuk dikerjakan dan alhamdulillah sudah ada yang bisa kami kerjakan. Nah, kemudian yang ketiga memang masalah di kawasan industri. Karena situasi sekarang sedang tidak baik-baik saja untuk sektor industri dan memang kami sampai hari ini kami juga masih mencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi di kawasan industri.
Jadi memang indikator kami itu ada beberapa. Salah satunya memang kami kan bersama dengan BPS bisa melihat pertumbuhan ekonomi alhamdulillah cukup baik, pengendalian inflasi juga alhamdulillah cukup baik. Tapi ada satu indikator yang menurut kami juga cukup akurat, karena kami setiap subuh membuka rumah untuk warga datang, menjelaskan kalaupun memang ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan bersama. Menurut kami dari beberapa masalah-masalah yang cukup prioritas, ini pelan-pelan keluhannya sudah mulai hilang. Nah, inilah yang menjadi indikator kami bahwa beberapa persoalan prioritas ini alhamdulillah sudah bisa tertangani, dan juga Bantaeng sangat optimis untuk bisa terus bergerak ke depan. Jadi memang Kabupaten Bantaeng ini dikenal kecil, tapi memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Di atas gunung kami punya sayur-sayuran. Jadi mayoritas yang di atas gunung itu adalah petani sayur-sayuran. Untuk sektor perikanan juga kita cukup baik. Kami juga punya kawasan industri. Jadi memang Kabupaten Bantaeng ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu kami sedang fokus mempelajari kembali dan mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Salah satu contohnya untuk 5 komoditi unggulan. Yang pertama kakao, ada juga petani kakao coklat, kemudian padi, jagung, bawang merah, dan kentang. Didampingi langsung dari Universitas Hasanuddin untuk pembibitan dan juga mengajarkan kepada petani bagaimana cara memaksimalkan hasil pertanian. Inilah yang menjadi salah satu harapan kami agar petani bisa benar-benar merasakan manfaat dengan hadirnya pemerintah. Karena salah satu tagline kami adalah petani bangkit. Salah satunya juga potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, potensi wisata yang begitu indah. Hanya doakan kami, karena kami pelan-pelan melakukan pembenahan. Tantangan ya. Jadi memang semenjak kami memimpin Februari 2025, memang Bantaeng ini sudah mengalami bencana. Salah satunya bencana banjir terjadi di bulan 7. Nah, jadi memang banjir ini cukup berat untuk kami karena banjir ini merugikan begitu banyak masyarakat. Dan memang Bantaeng ini memang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi banjir. Dari permasalahan inilah kami mencarikan solusi permasalahan banjir ini agar bisa diselesaikan. Memang itu satu momen yang cukup berat yang pernah kami hadapi. Nah, kemudian setelah itu kami juga mengalami bencana yang kedua, yaitu PHK yang cukup besar. Karena di Kabupaten Bantaeng ini ada kawasan industri, dan baru-baru ini memang beberapa pabrik melakukan PHK yang cukup besar, dan ini menjadi satu cerita yang kurang baik untuk kami. Kami terus mencarikan solusi bersama teman-teman dari tenan-tenan yang berada di kawasan industri agar PHK ini tidak terjadi. Kami berharap agar kondisi bisa segera membaik, pabrik bisa kembali beroperasi dan bisa kembali menyerap tenaga kerja. Ya, jadi sebenarnya masyarakat itu tidak selalu menuntut dengan keras. Pastinya memiliki harapan. Dan tetapi masyarakat juga menuntut pihak pemerintah agar lebih komunikatif. Jadi memang hampir setiap hari kami mendapatkan tanggapan, mendapatkan masukan, saran-saran dari masyarakat, termasuk mendapatkan beberapa masalah-masalah yang harus kami selesaikan. Kami pun menjelaskan bahwa kami akan segera menyelesaikan yang prioritas dan kembali disesuaikan dengan anggaran. Jadi ekspektasi masyarakat dengan program itu tergantung dari bagaimana kami mengkomunikasikannya. Paling sering kami dengar dulunya itu masalah pertanian. Masalahnya petani, masalah bibitnya, masalah pupuknya, masalah airnya, masalah irigasinya, masalah harganya. Kan tetapi semenjak pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan beliau untuk swasembada pangan sangat membantu kami. Karena keluhan dari petani
menurun secara drastis. Apalagi yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat seperti pupuk, beberapa kebijakan-kebijakan lainnya, itu kami sangat terbantu. Tentunya kalau sukanya semua orang pasti bilang senang jadi bupati. Tapi memang kebahagiaan tertinggi menjadi bupati adalah ketika kita bisa merasakan kehadiran kita dalam masyarakat. Jadi ketika masyarakat bahagia, pasti pemimpinnya juga bahagia. Begitupun sebaliknya. Kami baru saja mengalami banjir, banyak yang sedih, kami pun ikut sedih. Jadi memang kami bisa merasakan betul ketika masyarakat bahagia, kami pasti juga akan bahagia. Begitupun ketika terjadi banjir, terjadi PHK besar-besaran, kami pun ikut bersedih. Bagaimanapun juga masalah ini tetap menjadi tanggung jawab kami. Ada satu keputusan yang cukup berat, walaupun itu berat, tapi tetap harus kami ambil, yaitu kami memotong hampir semua anggaran yang ada di pemerintah daerah demi berlangsungnya proses pemerintahan Kabupaten Bantaeng. Karena kebijakan efisiensi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bantaeng, ini terjadi di seluruh daerah Indonesia, dan kami yakin bahwa keputusan berat ini pun sama-sama diambil oleh kepala daerah lain. Jadi kami harus memotong begitu besar anggaran-anggaran, termasuk ada begitu banyak program prioritas kami yang harus kami tunda. Karena kami harus menghemat anggaran, bisa menghadapi tahun 2026 yang cukup menantang untuk kami. Jadi memang pelajaran paling besar adalah tidak ada pemimpin yang sempurna. Pasti ada yang suka dengan kita, dan pasti juga ada yang benci sama kita. Dan kita tidak mungkin disukai semua orang. Jadi saya pernah mencoba untuk bisa disukai semua orang, itu hal yang sulit. Kami lakukan sekarang adalah kita akan berusaha menyelesaikan masalah prioritas yang ada di Kabupaten Bantaeng. Karena ketika menyangkut dengan nasib hidup orang banyak, itulah yang kami selesaikan. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik saja untuk masyarakat. Hari jadi Kabupaten Bantaeng yang ke-771 ini, salah satunya mungkin belum banyak yang tahu bahwa Kabupaten Bantaeng ini adalah termasuk dalam kabupaten tertua. Kami juga ingin menampilkan, ingin memperkenalkan adat istiadat budaya di Kabupaten Bantaeng ini yang begitu menarik dan unik. Kemudian yang terakhir, kami ingin menyampaikan pesan bahwa walaupun sulitnya masalah yang kami hadapi di tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Bantaeng siap melangkah lebih maju ke depan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi Nurdin, Bupati Kabupaten Bantaeng, ingin menyampaikan selamat hari jadi untuk Kabupaten Bantaeng yang ke-771, dan tentunya harapan kami bahwa Bantaeng bisa semakin bangkit dan maju di tahun yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin.